warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina tabi'ina syari'in wal munabahi wa wallahu syai'an wa ila ruqyal mahmud baqiya jika dan masyhuri sastra khalira wa ila ruqyal mahmud wal ustaqimu fi sidar nabiyyil mutahhir wa ila arwahi jami'il kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Bener. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian Selasa sore Masjid Baitul Hikmah Dusun Simbar, Desa Bener, yang alhamdulillah kita diberikan istiqomah oleh Allah, diberikan keringanan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan sore ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in sholihin, lumaderna ke urang sadayana, semoga urang sadayana tiasa menang syafaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya. Alhamdulillah. Puasana geus menang seberapa poe? 17. Alhamdulillah, nanti malam tarawih yang ke-14. Ibu-ibu datang ke sini, pekerjaan rumahnya udah beres. Alhamdulillah. Tinggal. Yes, pokoknya mendoan tuh makanan wajib. Sama Bu. Yang kedua, ibu-ibu tadi malam terasa gempa enggak? Jam 10:30. Enggak terasa gempa. Di Sadahayu karena pengajian eta 10:30 aya gempa. Tadi malam. 5 detik aya. Cuman anehnya tak cek di BMKG enggak ada. Di BMKG enggak ada. Videonya aya ada orang dalam pengajian direkam lin. Aya gempa pada subhanallah subhanallah gitu. Itu terjadi hanya di Sadahayu. Hanya terjadi di Sadahayu. Tapi cuma sedesa. Sebagian besar hanya sedesa. Wong saya nyampe jam
1:30 lebih nyampe rumah. Saya nanya ke mang depan rumah itu, Mang Dana, eta ente ngerasa padahal nongkrong bae tadi. Cuman disadari. Pernah dulu simbar, cuman simbar top yang gempa, ingat nggak? Awal-awal dulu. Sore-sore. Saya datang pertama kali ke Simbar, yang terasa gempa itu hanya di Simbar. Itu gempa lokal. Jadi itulah suatu isyarat dari Allah untuk menggetarkan hati orang-orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sampaikan ajaran ini di Sadahayu pun hatinya masih banyak yang menolak. Termasuk santri pokok pun hatinya masih terhijab yang sangat tebal. Maka dengan Allah menunjukkan kekuasaannya, ya, itu harusnya membuka mata hatinya sehingga hatinya akan menerima ajaran dinul haq ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tema pada kesempatan sore ini adalah bagaimana agar hati kembali fitrah. Temanya adalah bagaimana agar hati kembali fitrah. Karena hati kita ketika kita menginjak akil balik, rohaniyah kita mulai terkotori oleh sesuatu selain Allah. Apa itu? Kesenangan dunia. Apa itu? Membanggakan harta, membanggakan ilmu, membanggakan jabatan, membanggakan golongannya, membanggakan gurunya, membanggakan anaknya, istrinya, membanggakan semua urusan dunia, termasuk pahalanya. Itu semua sejatinya akan menjadi kotornya hati kita kepada Allah. Maka Allah melalui rukun Islamnya memerintahkan kita agar betul-betul menjadi manusia yang kafah, yang sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Banyak yang mengartikan kesempurnaan Islam di sini hanyalah sempurna secara syariat, sedangkan dirinya lalai terhadap urusan hakikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Padahal syariat itu ibarat laksana kendaraan. Jika kendaraan itu tidak digunakan dihakikati menuju ketemu Allah, maka sehebat apapun syariat panjenengan itu dianggap sia-sia. Karena tujuan kita di dunia ini adalah kembali kepada Allah. Tolong kami ralat. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Urusan Allah nantinya menempatkan dirimu di surga itu bonus. Karena di surga itu pun ya ada Allah. Urusan dirimu ditempatkan di neraka pun seperti iblis, itu pun ya ada Allah. Maka yang terpenting diri kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur ditempatkan di surganya Firdaus. Surga yang hanya diisi oleh orang-orang makrifat.
surga tertinggi. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa masuk ke surga Firdaus manakala dirimu sudah bermakrifat menjumpai Allah di dunia? Ya. Maka jangan hanya sibuk ngurusi urusan dunia, urusan syariat, lalai hati ini terhadap urusan makrifat kepada Allah. Cek Allah teh, sungguh rugi orang-orang yang dirinya lalai terhadapku Allah. Padahal Allah jelas mengatakan di dalam Al-Kahfi 110, "Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Barang siapa yang ingin bertemu Allah, maka kerjakanlah amal yang soleh. Wala yusrik bi ibadatihi rabbih ahada, dan jangan engkau menyekutukan kepada Allah dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Agar kita bisa masuk ke surganya Firdaus, tentu kita harus menjadi kembali suci, kembali fitrah. Tidak mungkin surga Firdaus ini diisi oleh orang-orang yang hatinya kotor. Tidak mungkin surga Firdaus diisi oleh orang-orang yang hatinya penuh dengan kekotoran-kekotoran, yang wujudnya cinta dunia, wujudnya amarah, wujudnya nafsu perut, wujudnya nafsu otak, yang mana itu semuanya akan menjadikan diri kita terbelenggu, bahkan tertipu, seolah-olah sudah jatah surga, ternyata masih finnar, di dalam neraka yang paling dalam. Kembali kunci agar kita masuk ke dalam surganya Allah Firdaus, maka jadilah hamba Allah yang makrifat kepada Allah. Bagaimana agar kita bisa makrifat kepada Allah? Engkau harus kembali fitrah. Bagaimana agar bisa fitrah? Laksanakanlah rukun Islam yang kelima, 1 sampai 5. Maka jangan hanya berkutat urusan syariat dohiriyah saja, tetapi hatimu lalai terhadap urusan makrifat kepada Allah. Jangan hanya engkau berbangga-bangga dengan ilmu saja, sedangkan dirimu lalai terhadap Allah. Kalau ditanya buktinya Allah yang mana, tidak bisa menjawab. Allah yang mana, tidak bisa menjawab. Yang penting Allah. Itulah kondisi hati yang lalai terhadap Allah. Maka kami menghimbau, mengajak untuk diri kami dan ibu-ibu, ayo sing sempurna laku syariatnya disempurnakan dengan laku hakikatnya. Ingat pepujian Agus Dur ya. Kumaha pepujiannya? Duh kula kanca ya, priya wanita aja mung ngaji. Nah, ya. Mung pinter dongeng maca. Nah, tembe burine bakal sengsara. Kalau ngaji syariat, kebanyakan hanya bisa cerita Allah, tetapi tidak bisa encan pernah ketemu Gusti Allah.
Buktinya apa? Di dalam istri marah sing ditemui makhluknya, bukan Allahnya. Di dalam taatnya yang ditemui dirinya. Aku yang paling hebat, aku yang bisa naik haji, aku yang bisa puasa, aku yang bisa menjalankan syariat Islam. Lupa bahwa dirinya hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya tidak melihat Allahnya dalam taatnya. Komo diberek musibah, diberi nikmat ke jenuk nak lalai terhadap Allah. Dirinya hebat bercerita, berimanlah, bertakwalah kepada Allah, tetapi hatinya, di dalam hatinya masih menuhankan dirinya sendiri. Buktinya apa? Rohaniyahnya belum bisa menyatakan bahwa yang sejatinya hidup adalah hidupnya Gusti Allah. Buktinya dalam melihat ayam jalan aja masih melihat itu ayam makhluk hatinya. Belum menyadari hidupnya Allah. Buktinya di dalam suami yang uangnya sedikit masih menuduh bahwa suaminya tidak pinter nyari duit, tidak melihat hidupnya Gusti Allah. Lah kalau engkau betul-betul beriman kepada Allah, hatimu mengatakan uang yang sedikit dibawa oleh suami saya itu adalah hidupnya Allah yang menggerakkan. Nah kalau Allah mau, jangankan uang setruk, emas sundul langit pun diberi oleh Allah. Maka temui hidupnya Allah, temui hidupnya Gusti Allah, rasakan. Bagaimana cara menemuinya? Dengan su'aul basirah, hati yang terus merasakan dengan zikir sirul asrarnya, zikir yang selalu nyawang Allahnya, makhluknya singkirkan di dalam hatimu. Singkirkan. Kalau enggak gitu engkau akan emosi, tersiksa. Bagaimana enggak tersiksa? Saya sudah mendakwai kakak saya agar bisa mengikuti apa yang aku sampaikan. Tetapi manakala rohaninya ini belum makrifat kepada Allah, melihat kakaknya yang sudah didakwai puluhan tahun tidak mau mengikuti dan mengimani, yang ada hatinya pasti jengkel, pasti ujung-ujungnya pisahan, menjauhi kakaknya. Nauzubillah min. Maka jangan tertipu hanya ublek suweng dina jerone ilmu syariat. Ublek suweng nyaho. Ublek suweng itu apa ya? Nguir. Nyaho nguir. Nguir dina eta sing diurusi eta wae, lupa yang paling penting, rohaniyahmu wajibnya kembali kepada Gusti Allah. Ibu tolong, ketika dirimu sudah terbuka mata hatinya, menyadari oh betul sejatinya kita diadakan oleh Allah di dunia ini tujuannya agar kita kembali kepada Gusti Allah. Bagaimana nanti kembali ke Allah? Gak mungkin bisa kalau hari ini masih hidup aja kita masih menuhankan selain Gusti Allah. Coba
Rasakan motor yang gerak tadi kalau nggak diliputi hidupnya Allah bisa bergerak? Nggak bisa, Bu. Itulah hak iman yang mutlak. Kembali agar kita suci, tolong buka dulu hati kita untuk menerima ajaran dinul haq ini. Setelah itu malaikat Jibril akan mencuci hatimu dengan ilmu ma'ul hayat, air zam-zam. Kalau zaman Rasulullah Isra Mi'raj itu air zam-zam, tapi itu sejatinya isyarah, Bu. Ya. Bukan yang sesungguhnya. Itu adalah isyarah, isyarat perlambang. Agar dirimu bisa kembali suci, hatimu harus dicuci dengan ilmu. Tak tanya, ibu-ibu, ya, kira-kira sudah merasakan belum bahwa ibu-ibu hatinya sedang dicuci oleh Allah? Merasakan belum? Ibu-ibu sudah mulai merasakan belum? Kalau ibu-ibu hatinya sudah mulai dicuci oleh Allah. Merasakan nih? Yang tadinya merasa aing pang benerna, aing pang pinterna, aing pang solehna, aing pang hebatna, aing pang bagerna, aing pang komo ayat bakso ting 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 ting, aing pang kencotna. Itu tukang baksonya hebat. Ibu-ibu nyamuk ke pengajian, sama Allah didatangkan tukang bakjal. Itu imannya ibu-ibu pengajian itu mau gimana? Apakah hatinya akan tergambar bakso atau tergambar aku Allah? Kata Allah gitu, Bu. Nek tergambar bakso ya sudah, hatimu musyrik, menyekutukan Gusti. Ini ngaji santai aja ya, Bu ya. Lemes soalnya. Komo ayat bakso ting 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 ya. Kapita kumaha. Saya yakin ibu-ibu dikasih uang 1 miliar suruh batalin ayat mesti nggak mau. Daun merek. Sekali-kali ngajinya nggak sepandeng ya, Bu. Semiliar. Tolong, jika dirimu sudah merasa dicuci oleh Allah, yang tadinya suka ghibah, sadar, kita untuk benar. Yang tadinya mentang-mentang kesalaki, kita nges eueuh. Meskipun salakina masih mentang-mentang kajen, da eta teh Gusti Allah. Nah itu nek ngomong eta teh Gusti Allah ki munting, Pak. Ulah ngomong gitu ke umum ya. Nah ibu-ibu wis paham. Apa yang dimaksud Mas Vicky? Kalau bapaknya mentang-mentang itu Allah, wis paham. Wis paham. Bahwa sing gerakkan bapaknya mentang-mentang pun iku sejatine hirupna Gusti Allah. Bersihkan nafsu kita, amarahnya, maka disuruh puasa sama Allah teh. Suruh sholat, puasa, zakat. Ameh naon rohaniyah kita itu terbebas dari kekotorannya hati. Ciri hati yang belum makrifat salah satunya adalah fanatik. Nah, fanatik itu berarti dirinya masih jauh dari Allah. Fanatik ilmu, fanatik golongan,
fanatik keyakinan, menganggap semuanya salah, sing bener keyakinanku. Kami pun juga berusaha tidak akan menyalahkan golongan atau keyakinan manapun, karena sejatinya itu semua juga Allah. Bah, ibu-ibu mau pakai baju hijau, bodas, kuning, cek Allah teh ente didelek. Sing didelek tetap rohaniyahnya, hatinya. Allah tidak melihat bagaimana kondisi jasadmu, pakaianmu, warnamu, golonganmu. Sing didelek hatimu, kata Allah. Lah kalau dirimu masih melihat makhluknya sampai fanatik terhadap makhluknya sing wujudnya dohirmu, golonganmu, ilmumu, gurumu, maka itu masih tergolong iman yang tercampuri syirik kepada Allah Subhanahu. Apalagi menuduh kalau jalurnya surga itu hanya melalui guruku, hanya melalui golonganku saja. Ciri seperti itu tolong. Ya, berarti sang guru itu masih buta akan Allah. Ya. Karena apa? Dirinya masih ingin dipuja-puji santrinya, pengikutnya. Ya. Masih merasa ilmuku itu sundul langit, Bu. Paham nggih? Ilmu syariatku itu sundul langit. Ya. Langitnya rabain-bain, langit pitu. Ya. Dirimu masih mengakui engkau punya ilmu saja, itu masih tergolong musyrik, karena ilmu itu sejatinya miliknya, hidupnya Gusti Allah. Ujungnya apa? Jika engkau menyampaikan ilmu yang engkau sampaikan tidak menerima, pasti merasa emosi. Hati-hati dengan guru yang masih buta. Buta mata hatinya akan perjumpaan dengan Allah. Bagaimana mungkin orang buta menuntun orang buta? Bisa kembali ke Allah? Enggak bisa, Bu. Kalau gurunya itu buta karena kekayaan, keduniaan, pasti akan menggeret santrinya ke duniaan. Bu Macarana dengan amaliyah menjadikan sugih, lancar, selamat, barokah. Itu berarti tujuan ibadahnya masih karena selain Gusti. Hati-hati. Fanatiknya hati itu hanya untuk Gusti Allah. Maksudnya kalau hati tidak Allah, tidak. Meskipun diiming-imingi jabatan, hatinya loh ya, diiming-imingi surga sekalipun, ya, hatinya tidak akan melihatnya. Ya. Yang dilihat adalah hidupnya Gusti Allah. Urusan Allah dengan ibadahmu ngasih surga, berarti itu namanya bonus, bukan tujuan, Bu. Ya. Maka kita syukuri yang ada. Ya. Hidup di dunia, di Indonesia kita bisa traweh, alhamdulillah. Bisa pengajian Selasa sore, alhamdulillah. Bisa gotong royong, alhamdulillah. Kurang apa Allah memberikan dirimu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Ya. Maka tolong ya, ibu-ibu jangan sampai salah berguru. Ya, Bu nggih. Ya. Karena zaman sekarang itu banyak yang dirinya berkedok agama
tetapi tujuannya yang sesungguhnya itu menggeret hatimu keluar dari wilayah Allah. Banyak yang berkedok dengan seorang ajaran Islam, tetapi ruhaniyahnya mengajak dirimu keluar dari wilayahnya Gusti Allah. Hati-hati Bu, jangan mau tertipu ya. Yang terakhir, jika hati kita sudah suci, maksudnya suci itu terbebas dari gambar-gambar selain Gusti Allah, maka dirimu akan merasakan surga di dunia. Wujudnya apa? Diri ayem tentrem. Keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kunci keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu ada di dalam hatimu. Masalah Allah memberikan dirimu, keluargamu, urusan rezeki yang lapang maupun sempit, tetap sakinah, mawaddah, warahmah ada di dalam hatimu kuncinya. Diberi harta yang banyak, jika hatimu belum kembali ke Allah, bisa sakinah, mawaddah, warahmah? Tidak bisa. Buktinya apa? Yang ada adalah pasea. Yang laki-laki merasa hebat, yang perempuan merasa aku nggak bisa hidup tanpa suamiku. Menuduh yang memberi rezeki adalah sang suami. Maka Bu, tolong terapkan terus zikir sirul asr di dalam rumah tangga. Insya Allah rumah tangga jenengan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tolak ukurnya bukan dohir Bu. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bukan tolak ukurnya dohir, bukan, tetapi ruh yang sama-sama kembali kepada Gusti Allah. Bapaknya datang keteplek bawa uang 50.000, padahal kebutuhannya banyak. Jika rohaniamu tidak nyawang Allahnya, tak jamin neraka. Nggak gitu ya Bu? Gimana nggak neraka? Bapaknya erek balik sien, ndak bawa nak cuman 50. Ibu na geus diimah geus melak cangkeng, nyaho melak cangkeng. Sekieu. Jal tak tungguan ya salaki erek bawa duit sabraha. Itu Bu, nek rumah tangga hatinya. Ya Allah Bu, wujud dirimu bisa melihat Allahnya apa? Rasa syukur. 50.000 tetap mengatakan alhamdulillah. Ulah diceraikan bapaknya ya Bu. Kila mau diceraikan bapaknya sieun balik ke imah. Karunya nyompot. Ayo, secara syariat di keluarga pun juga ditata. Rasulullah mengajarkan agar kita
selalu berbuat baik terhadap suami istri. Maka jika kita tidak menggunakan sirul asror, meskipun ilmu syariatmu tinggi seundul langit pun tidak menjamin keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Kuncinya cuma satu, sawangan Allah itu top. Tetapi itu toking meraktekke sulitnya luar biasa. Komok lamun bapaknya bawa duit 1 miliar, saya jamin Allah nyantek kadele. Bapaknya bawa uang 50.000 ke Allahnya geus ketutupan duit 50.000. Ya. Wong nyatane sing dituduh, sing bawa duit itu bapaknya bukan Allahnya. Ya gitu nggih Bu. Komok bapak bawa duit 1 mil. Wes munting Bu. Wes ora perlu nanya, wong sing penting nerima duit 1 mil. Itu ingat kemarin ada perampok di Cilacap ya? 100 juta lengit ya, hati-hati Bu. Tingkatkan kewaspadaan menjelang hari raya Idul. Saking nikmatnya Gusti Allahnya tidak kelihatan. Sing kelihatan cowena. Lah gitu nggih Bu. Beda kencet. Kaje. Ibu-ibu ini ngajinya santai nggak apa-apa ya? Nggak lemes ya guys sebenarnya. Haus. Hah? Apa? Boro-boro tidur siang Bu. Sebenarnya. Ini ke bisa istirahat nanti habis maghrib. Nanti habis sisa istirahat sebentar sampai jam 9 dari terawih. Jam 9 belum bisa istirahat. Bisa istirahat jam 1. Gitu. Nah. Tolong Bu, saya berpesan sebelum nanti Idul Fitri, tolong jangan punya masalah hati, ya Bu ya. Ke suami, ke istri, ke anak, dijaga betul. Saya kira-kira mau gesrek dihindari ya. Saya kira-kira orang lagi ngobrol bahasanya bahasa provokatif ya. Mending ditinggal indit ya, daripada malah bikin pase. Kan ayak ya jangan mancing-mancing ya. Ayak Bu. Ayak banyak meskipun puasa, meskipun di masjid pun bahasanya provokatif mancing-mancing. Lamun nggak bisa sabar dan cicing mending ditinggal indit ya, untuk menghindari permasalahan iman rohaniah kita jangan sampai terkotori. Kesempatan Bu besok pas Idul Fitri, dosa-dosa yang selama ini sing disadari. Syukur-syukur kieu. Aduh Kak,
Bareto mah semisal ya. Orang boga salah iya mentang-mentang iya nu bareto. Da orang mah bareto masih hesek minta maaf. Ayeuna mah geus kebukakeun sing dihampura ya pung semisal ya. Jadi jangan sampai minta maaf itu hanya formalitas. Lebaran padu ke kolot, sing penting salam-salaman udah, hatinya masih menyimpan bara api neraka. Kudu ayak sasadu papala dosana naon. Itu syukur-syukur sebelum itu nggak harus nunggu nanti. Insya Allah indah. Itu. Itu sebagai materi sore ini santai ringan, hanya sebagai pengingat, penguat. Ibu-ibu ngajinya sudah sampai juz berapa? Sudah khatam ya? Alhamdulillah. Syukur-syukur. Tak peseni siji wae. Sekali-kali bacalah ayat dan artinya. Sekali-kali wae. Ya. Sekali-kali aja. Baca ayat dan artinya. Masalah masuk nggak masuk minimal berusaha membacanya. Minim itu. Ya. Insya Allah setelah Ramadan nanti kajian kita adalah membedah tentang ayat Al-Quran. Jadi yang kita sampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran. Cara bahasa syariatnya itu tafsirnya. Kalau tafsir itu kan menurut pandangan ulama. Tetapi Al-Quran yang kita bedah besok menurut pandangan Al-Quranul Qadim. Jadi tidak berdasarkan kitab, tetapi berdasarkan Al-Quranul Qadim di dalam hati kita. Insya Allah kita fokus kepada Al-Quran. Ben terbuka jeroane Al-Quran. Ibu-ibu sudah berprestasi selama Ramadan mengkhatamkan Al-Quran, bonusnya eta sudah diizinkan membedah Al-Quran. Selama ini lah belum gitu. Nah besok bonus bu, karena jenengan di Ramadan ini berusaha mengkhatamkan Al-Quran. Terus ibu-ibu tolong semangat puasanya ya puasa batin, sadari terus, sadar terus. Jangan sampai kita kecolongan gitu. Terus kemudian nanti di malam 17 biasanya ibu-ibu ngayak kenacaran tadi di masjid. Entah ya, biasanya malam terakhir ya. Malam terakhir. Tak tanya ibu-ibu mau buka puasa enggak? Mau ke puasa bareng enggak? Di Selasa sore. Mau enggak gitu? Tapi salah kira marah tuh. Atau nelangsa ke pemajikan malah buka puasa di masjid. Mangga dirembuk ya. Kalau setuju ya alhamdulillah, enggak pun enggak apa-apa. Ya. Jangan menjadikan masalah. Terus kemudian ada yang ingin kita musyawarahkan enggak? Ada yang ingin dimusyawarahkan enggak? Enggak ada ya. Ada yang ingin dimusyawarahkan enggak? Enggak ada ya. Nanti sepulang ini paling minta waktunya barangkali 5-10 menit untuk Pak Bu RT, Bu Dayat, Bu Fia, Teteh Iroh ya, sama Bu siapa? Tursito ya, siapa jeneng Bu? Jeneng Bu siapa? Bu siapa? Bu Lesi. Bapaknya sarana ya?
Tohidin ya yang saya ungkit. Sama Bu Tohidin. Lima menit aja, 10 menit nanti ya ngobrol sedikit aja. Masalah program kita ke depan. Nanti ke depannya bagaimana kita akan bahas ya, intinya itu. Itu Bu, sebagai pengajian sore ini, mohon maaf ya agak ngelantur ya. Santai, nggak kayak biasanya. Biasanya kan roto menggebung-gebung nggih. Ini karena pengennya santai, ya, sebenarnya tetap semangat. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Marilah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Siril Fatihah. Ada pengumuman ibu-ibu? Ibu selasa sore ini dapat kapasitas 106.000 dari total 5.768.500 selama 49 pertemuan. Alhamdulillah. Semoga barokah. Gitu ibu-ibu, semangat berjuang melawan hawa nafsunya. Semangat menjalankan ibadah puasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.